Mau cari perspektif yang berbeda soal literasi digital? Temukan jawabannya di Siberkreasi Talks. Menghadirkan para pakar dari jaringan pegiat literasi digital. Siberkreasi Talks. Hanya di kanal Spotify Siberkreasi dan YouTube Siberkreasi. Halo, Puri Anindita di sini. Selamat datang di podcast Siberkreasi Talk yang membahas beragam hal seputar literasi digital di Indonesia dengan para pakar di bidangnya. Podcast ini bisa disimak di kanal YouTube Siberkreasi dan juga kanal Spotify Siberkreasi. Nah, sahabat Siberkreasi suka ini nggak sih mikir atau kalau kita scroll lini masa gitu kan, suka ada istilah-istilah yang kita tangkap nih, doxing, cancel culture. Terus ada yang kata-katanya suka pakai istilah mob mentality gitu kan. Apa sih itu semua gitu. Nah terus biasanya ada payung gedenya lagi tuh. Ada yang namanya etika bermedia sosial. Kita tuh gak boleh sembarangan posting gitu. Tapi seringkali kita juga ketemu nih kasus-kasus bahwa ketika seseorang misalnya nge-tweet misalnya ya. Itu udah 10 tahun yang lalu. Mungkin dia gak punya pemahaman yang sama kayak sekarang gitu kan. Tapi terus jadi dibully rame-rame sampai orang ini misalnya kehilangan pekerjaannya, misalnya ya. Atau kalau orang ini adalah selebriti kehilangan sponsorship yang nilainya bisa bermiliar-miliar misalnya. Nah di era yang semua ini komunikasi lewat digital atau lewat handphone kita, dimana kayaknya jempol lebih berbahaya dari mulut kita, kayaknya udah waktunya balik lagi ya kita belajar. Apa sih yang dimaksud beretika di media sosial, dan kita juga belajar tuh istilah-istilah tadi dan gimana caranya kita lebih eling, lebih waras supaya kita memanfaatkan media sosial ini untuk kepentingan hal-hal yang baik bukan yang buruk. Nah, nggak ada orang yang menurut saya lebih pas untuk diajakin ngobrol ini selain ini nama panjang beliau ya. Bapak Mario Antonius Birowo PhD atau lebih akrab dipanggil Pak Anton. Beliau ini adalah dosen ilmu komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta yang juga adalah anggota dari komunitas jaringan pegiat literasi digital atau JAPILIDI. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita sambut nih sudah bergabung secara virtual. Selamat datang Pak Anton. Ya, halo Mbak Puri. Halo. Terima kasih ya undangannya ya. Seneng banget, saya tuh selalu ngerasa seneng terkoneksi karena sudah hampir 2 tahun kita tuh ya di rumah aja ya mayoritas ya. Jadi ini obat rindu lah kalau mau ngobrol secara fisik walaupun sekarang PPKM udah lebih longgar. Masih deg-degan saya ke mall Pak, jadi ini adalah hiburan saya ini ngobrol sama Pak Anton. Makasih. Iya, kalau nggak ada pandemi ngobrolnya di Jogja ya. Iya dong, jelas dong, jelas jajan. Di angkringan kan keren ya. Pengennya gitu, tapi nanti dulu deh belum berani. Nah ya. Pak Anton, ini kalau ngomongin komunikasi di dunia digital lah ya, di sosial media deh yang paling gampang gitu. Ya, kan baik. Suka digaungkan, kita harus punya etika dong kalau berkomunikasi, apalagi di ranah media sosial. Boleh nggak dibawa lagi secara filosofi dan definisi nih, apalagi Bapak adalah seorang akademisi ya. Ketika kita bicara etika tuh apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan etika? Iya, gampangannya sih kalau etika itu berkaitan dengan bagaimana kita diatur dalam melakukan kegiatan, tindakan ya. Dan pengaturan itu sebenarnya lebih banyak dari dalam diri. Ya. Oleh karena itu dalam bentuk internal. Kalau organisasi biasanya punya etika. Itu maksudnya pengaturan dari dalam organisasi itu sendiri ya, itu dibantu untuk ya tujuannya adalah ya supaya satu sama lain tidak saling merugikan ya, dan sesama misalnya mereka yang terlibat di sana mendapatkan keuntungan, kesejahteraan dan seterusnya. Kalau ini masuk ke etika komunikasi, termasuk kan di media sosial itu kan etika komunikasi ya, berkomunikasi dengan orang lain. Ya, itu ya. Mereka yang ikut di dalam kegiatan komunikasi itu semua dapat peluang untuk semakin baik, semakin sejahtera dan seterusnya, gitu. Oke. Ya. Jadi sebenarnya tujuannya adalah biar tidak ada gesekan, tidak ada ketersinggungan. Harapannya kan itu ya Pak ya? Ya, dan sebenarnya juga kalau kita boleh lihat dasar dari etika itu sendiri untuk komunikasi itu adalah basisnya respect ya, menghormati orang lain. Ya. Ya, yang satu sama lain lalu menghormati dan
Lalu tujuan komunikasi to make a common gitu ya, untuk bikin bareng-bareng itu kecapek gitu ya. Jadi nanti banyak hal yang bisa didiskusin sih kalau di media sosial, apa yang tidak disebut sebagai komunikasi, kalau saling menjatuhkan misalnya, bikin orang lain susah, itu namanya bukan berkomunikasi ya. Misalnya dalam prinsip-prinsip dasar komunikasi. Oke, saya juga melihat kecenderungan fenomenanya adalah ketika kita berkomentar ya. Misalnya saya mampir ke Instagramnya Bapak misal. Terus saya pakai akun alter nih, anak sekarang bilangnya second Alter account ego ya. Yang suka nggak ada gambarnya gitu, yang followers cuma 0. Dan itu dipakai untuk mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Pokoknya kalau Bapak bilang A, saya pokoknya mau bilang B. Saya nggak setuju gitu. Kenapa sih perilaku itu terjadi? Ya, anak-anak sekarang seringkali mengatakan tentang kehadiran individu yang berbeda dengan kenyataan sehari-hari ya. Alter ego, menggunakan penyamaran segala macam. Ya. Kebetulan kemarin barusan ini sih nguji mahasiswa yang bikin skripsi alter ego, keren banget ya. Di sana memang menjadi situasi yang orang-orang yang kayak gitu merasa bebas dan merasa tidak ada hambatan ya. Dan ketika mereka merasa bahwa di dunia nyata itu banyak larangan, banyak aturan, lalu di sana dia melakukan dengan sebebas-bebasnya. Nah, di sini sebenarnya kalau di dalam konteks literasi digital nggak boleh dong, apalagi anak-anak digital native di mana kehidupannya nggak bisa dipisahin lagi sama kehidupan antara dunia digital dan dunia nyata gitu. Dan semuanya ini menjadi bagian. Kalau angkatan saya mungkin waktu lahir nggak ada dunia digital, jadi masuk loh ada bedanya dunia maya gitu ya dengan dunia nyata ya. Ini maya bukan maya artis ya, dunia maya gitu ya, dunia bohongan gitu ya. Bapak tahu aja ternyata berita selebriti. Lanjut Pak, gimana Pak? Nah, jadi kalau untuk angkatan-angkatan sekarang mestinya ketika punya niat-niat buruk dengan menggunakan maupun tidak nampak sepertinya, tapi itu kan pada dasarnya maupun tidak nampak oleh pihak yang jadi korban, pada dasarnya itu kan tidak respect karena yang bersangkutan bersembunyi dan punya niat-niat buruk. Ya. Kok kayak gitu mendingan sih nggak usah capek-capek, ngapain sih mampir ke Instagram saya misalnya, kerjaan aja yang lain yang lebih bermanfaat daripada capek, pulsanya hilang dan sebagainya. Nah, dan juga sebenarnya, sorry Pak, dipotong ya, lanjut Pak. Sebenarnya kan juga tidak menjadi sesuatu yang nilai tambah buat yang bersangkutan. Ayo buat apa? Kalau ketemu dengan tipe-tipe saya, walaupun ketemu orang yang dicaci maki, misalnya daya tahan digital saya udah kuat ya kan, nggak pengaruh, nggak ada efeknya. Capek dong kan? Ya, dengan cari sesuatu yang lebih baik ya dalam hal berkaitan dengan berhubungan dengan orang lain. Nah itu etikanya di situ Mbak Puri. Ya, dia mengatur dari dalam gitu ya. Walaupun nggak ada yang nonton atau ngawasin gitu. Iya. Menarik sekali tadi Bapak bilang daya tahan bermedia sosial. Itu kan nggak bisa mendadak dibangun ya Pak ya. Mengembangkan itu ketika kita justru jadi orang yang lahir dan besar yaitu di dunia yang tidak ada bedanya ya antara digital dengan realita dan nyata. Melatih otot itu gimana sih? Daya tahan digital. Daya tahan digital biar nggak baper lah gitu. Ya, dia sendiri kan kemudian harus memahami beberapa kompetensi yang dia miliki ya. Pertama dia tahu bahwa yang namanya di dunia digital itu tidak semuanya baik. Ya. Kedua, ketika dia masuk ke sana, dia akan bertemu dengan berbagai orang sama seperti ketika di dunia nyata. Ada yang tidak cocok dan cocok. Ya. Kemudian kemampuan toleransi terhadap perbedaan itu ya, itu juga harus dilatih. Sama seperti ketika di dalam kehidupan nyata. Ketika di kelas, di sekolah atau di tempat permainan kan ada perbedaan. Dan kita juga kemudian dilatih untuk mengalami perbedaan itu dan tidak lari. Ya, mestinya kemudian bahkan bisa beradaptasi satu sama lain. Demikian juga ketika kita paham dengan apa yang ciri-ciri khas di dunia digital dan tahu bahwa ada kemungkinan ya ada orang yang tidak suka dan tidak cocok, maka ya ngapain kita melakukan terjebak dalam
baper. Satu ya. Kedua, bahwa kita harus tahu bahwa yang namanya diri kita itu, ini psikologis ya, itu ada nilai positifnya, bermanfaat. Ya saya mau diapa-apain ya saya tahu bahwa saya bisa berkontribusi. Whatever ya, apapun kontribusi saya berhak untuk bersama-sama orang lain. Jadi jangan terlalu khawatir misalnya ada orang yang nggak suka atau yang kemudian menyebarkan hate speech di dalam wall saya. Ya, itu bukan semua orang, karena masih banyak orang yang baik juga dengan saya. Ya. Dan jadi daya tahannya di situ. Kalau kita punya pandangan positif, saya mungkin ada yang nggak suka, nggak apa-apa, tapi banyak orang. Bapak mohon maaf, sepertinya koneksinya kurang lancar. Nanti setelah kata-kata yang tadi nggak apa-apa, itu boleh diulang, Pak? Ya, agak ngedet-det gitu kalau orang Jakarta bilang. Sebentar ya, Pak. Ini masih unstable nih, Pak. Oke. Masuk pada saat soal kalau saya punya persepsi diri positif tentang diri saya bisa paham bahwa dunia ini tidak ideal, ya, dunia nyata dan dunia di dunia digital. Maka kalau saya ada yang membenci, ya it's okay, ya. Saya tidak semua orang bisa saya buat suka, tetapi toh banyak juga orang yang akan suka dengan saya. Paling penting adalah saya berbuat baik, ya. Dan saya punya nilai. Dan ini menjadi kekuatan, termasuk bagi para korban yang dibully di cyberbullying misalnya. Itu kekuatan mereka untuk bangkit adalah ketika mereka tahu bahwa saya positif, oke. Saya punya teman banyak, oke. Ada orang tidak suka, oke. Apalagi kalau orang itu memang sengaja untuk menjatuhkan saya, maka saya akan blok, boleh, akan saya laporkan, atau kemudian tidak saya anggap apa-apa. Dia bukanlah orang yang bisa menghancurkan saya. Ya, rugi-rugi amat dong, gitu ya. Kalau saya sudah berbuat baik, mengapa kemudian saya khawatir dengan penerimaan orang? Karena pasti ada banyak orang lain yang juga bisa menerima saya. Nah, itu prinsip bagus untuk komunikasi, ya. Secara individual juga, pengembangan diri, ya. Ini rasa siraman rohani karena ujung-ujungnya adalah perjalanan ke dalam ya, Pak, ya. Kita nggak bisa meyakinkan orang lain kalau kita nggak bisa yakinin diri sendiri gitu ya. Banget, Mbak. Ya. Pasti banyak kekecewaan kan dalam hidup kita, ya. Ada semua tidak mulus ya. Tapi ketika kita tahu bahwa kita bisa gitu, ya oke lah kita gagal, tapi kan nggak berakhir dengan semuanya selesai, tapi bisa lagi jalan lain. Iya. Saya ngalami kan, banyak juga kayak gitu. Iya. Karena kalau mau menyenangkan satu isi dunia susah ya, Pak, ya. Ini aja kita bukan selebgram. Gimana yang selebgram, kayaknya lebih repot lagi. Nah, ini obrolan kita akan lebih menarik nih, Pak. Boleh kita sekarang break sebentar dulu. Teman-teman Siberkreasi kalau mau ngopi, ngeteh. Abis ini kita mau ngobrolin apa itu yang dimaksud dengan cancel culture. Kenapa ngerasa sungkan kalau kita nggak suka dengan komentar seseorang, apalagi orang ini anonimus, kita tuh sungkan untuk melakukan aksi mute atau block. Tapi kita kalau lihat dia hadir terus kesel gitu kan. Diapain dan kenapa kita merasa demikian? Abis yang ini tetap di Siberkreasi Talk. Siberkreasi Talk. Masih di Siberkreasi Talk bareng sama Pak dosen kita hari ini, Pak Anton. Tadi udah ngobrol sempet kesinggung ya beberapa istilah gitu, mob mentality, terus cancel culture, terus sempat disinggung sedikit kenapa kita suka sungkan ya nge-mute atau ngeblok orang yang kita pikir ganggu banget. Nah, balik lagi sudah ada ahlinya, Pak. Kenapa kita bawaannya sungkan? Padahal kita kesel banget sama orang ini, komen mulu. Tapi dia komennya selalu kontra terus dengan kita. Kita nggak minta dia follow gitu kan. Kita nggak minta juga dia komen, tapi selalu ada keengganan nih dari kita, si pengguna dan pemilik akunnya untuk melakukan aksi block atau mute. Kenapa tuh, Pak? Mungkin ada jurnalnya. Ya, apa yang saya pelajari berkaitan dengan faktor budaya sih ya. Banyak yang membicarakan terutama dalam konteks komunikasi antar budaya. Kalau di kelompok kita kan masyarakat kolektif ya, dan masyarakat kolektif itu cenderung untuk mengamankan hubungan dalam konteks harmoni gitu ya, membuat harmoni. Konflik itu paling nggak disukai ya.
Termasuk misalnya ngeblok itu akan diketahui oleh orang yang bersangkutan, lalu itu akan menimbulkan konflik. Itu sangat-sangat tidak disukai oleh orang-orang Indonesia. Kita mau terus terang, kamu ngapain sih begitu? Kamu berbuat sesuatu yang nggak menyenangkan saya. Itu susah. Ya. Buat kita lebih banyak diam. Ya. Golden is silent, lebih suka gitu. Udah diam aja deh daripada rusak persahabatan kita gitu. Lebih suka kemudian kita berkorban. Ya. Nah, itu sebenarnya juga akan berpengaruh pada tadi pertanyaan tentang penggunaan alter ego, penggunaan identitas palsu. Ketika di dunia nyata tidak biasa untuk mengutarakan secara verbal, secara langsung, maka dia mencari jalan untuk ya membebaskan diri dengan kanalisasi tadi. Kebetulan ada media sosial yang memungkinkan untuk itu. Ya. Tapi kalau kita biasa bicara straight to the point, begitu, dan merasa bahwa apa yang kita katakan itu nothing personal, maka kemudian yang bersangkutan mungkin tidak perlu sampai ke mencari-cari cara untuk menyampaikan sesuatu dengan bersembunyi. Ya. Mungkin akan lebih berkurang lah untuk itu. Nah, di masyarakat kolektif tadi kembali ngeblok segala macam ya, itu memang bisa dipahami takut untuk melukai orang lain walaupun dia dilukai. Ya, ya benar. Mulia banget ya. Sungkan, lebih sungkan. Ya, begitu. Ya, sebenarnya ketika kita ada dalam posisi budaya demikian, memang akhirnya kalau kita melakukan hal-hal yang sebenarnya sangat biasa dianjurkan di berbagai trik, ya, tips gitu ya, dalam berhubungan di media sosial, kalau nggak suka blok aja. Itu gampang diucapkan, tapi nggak mudah untuk dilakukan untuk kultur budaya kita. Coba aja. Coba misalnya Mbak Puri misalnya ada nggak suka dengan sahabat atau dengan saudara gitu ya yang ngomongnya nyaketin terus, begitu diblok itu urusannya adalah ya kepanjangan ya. Nanti dibahas di kumpul keluarga soalnya Pak. Tapi enggak, ini artinya kan masukan. Ketika kita mau jadi pribadi yang lebih ringan hatinya, itu harusnya berani membicarakan hal-hal yang tidak nyaman dengan cara yang baik, kan gitu kan. Poin gitu. Poinnya. Jadi tadi saya menjelaskan mengapa kita sungkan. Nah, maka diharapkan kalau kita juga menghormati diri kita, ya, maka penting juga untuk menyampaikan sesuatu yang orang lain berbuat yang kemungkinan dia nggak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang bisa menyakiti orang lain. Ya. Kan ada kan, dia tidak sadar dengan sesuatu yang dia lakukan, kalau itu melakukan sesuatu yang salah. Maka perlu koreksi juga. Ya. Kedewasaan. Kalau bicara koreksi, ini suka ada juga nih koreksi massal nih ya dari netizen. Utamanya pada profil-profil yang sudah dikenal. Jadi misalnya dia nge-tweet 10 tahun yang lalu dia berkata kasar atau sumpah serapah, menggunakan kata yang nggak pantas pada perempuan misalnya gitu kan. Terus hadir nih entah akun-akun mana, terus yang wah dia 10 tahun lalu bilang begini, masa sih brand ini masih mau pakai dia sebagai bintangnya. Pandangan Bapak gimana soal kasus-kasus yang seperti ini? Pertama ya, bahwa apalagi dalam situasi yang sekarang ini dunia digital itu kita akan meninggalkan jejak sejarah, jejak kita ya dalam kehidupan kita banget ya. Kalau dalam zaman dulu kita buat dalam bentuk CV yang rapih gitu ya, tapi dalam zaman sekarang CV itu udah nggak satu-satunya. Jejak digital kita itu penting. Nah, konsekuensinya memang akhirnya sampai pada situasi 10 tahun yang lalu perbuatan kita bisa saja diungkit. Apalagi kalau berkaitan dengan hal-hal penting ya, promosi ke jabatan publik atau mungkin pekerjaan penting termasuk tadi mendapatkan sponsorship yang besar dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita bisa satu hal ya, itu untuk yang ke depan ya, untuk sekarang kebutuhannya untuk ke depan hati-hati dalam kita menggunakan media digital ya. Kalau 10 tahun yang lalu kita belum punya kemampuan literasi digital yang baik seperti itu, sekarang baik, ya, maka kita harus siapkan bahwa kita punya bukti, ya, mana kapan kita sudah memperbaiki diri. Dan pengakuan itu penting, bahwa kita nggak bisa bilang enggak, bohong, saya nggak melakukan itu, itu malah lebih parah. Faktanya ada kok ya,
Tetapi bisa aja dia kemudian mengatakan, yes, saya memang salah dulu, karena waktu itu saya terlalu muda. Ya. Saya belum punya pikiran yang matang. Yeah. Saya sekarang, tapi saya sejak tahun berapa, ketika saya mendapatkan ya pendidikan, mendapatkan sosialisasi tentang bagaimana bersikap baik di dunia digital, maka pelan-pelan saya memperbaiki diri. Boleh dicek sekarang ya, jejak digital saya sejak beberapa tahun yang lalu ada perubahan yang sangat banyak. Ya. Dan saya sudah siap untuk memperbaiki diri. Sekarang Anda menghubungi saya karena saya adalah sosok yang positif yang Anda kenal. Yeah. Kalau dulu saya punya masalah, siapa orang yang nggak punya masalah? Iya. Dia pikir ketika saya bilang dia tuh artinya netizen yang mayoritas anonimus ya. Mereka pikir personality itu tidak bisa berubah, pola pikir tidak bisa berubah, karakter tidak bisa berubah ya. Nah, boleh sedikit saja nih Pak sebelum kita tutup nih, kita tinggal di Indonesia yang punya UU ITE dengan segala kontroversinya yang diulas di media massa. Tapi yang penting kan kita mau jadi warga negara yang taat hukum. Jadi apa nih yang perlu kita garis bawahi jadi rambu-rambu supaya kita nggak kepleset jadi masuk ke ranah hukum yang nggak perlu? Ya, seringkali dalam diskusi ini juga ditanyakan ya, dan lalu ada kekhawatiran, aduh nanti berarti kalau saya masuk ke dalam dunia digital banyak sekali ya masalah dan kemungkinan saya akan kena masalah yang berat termasuk undang-undang ITE. Lalu gimana dong? Apakah saya tidak perlu masuk ke dalam dunia digital? Enggak, saya bilang enggak, bukan begitu. Sama seperti dalam kehidupan nyata, kan banyak sekali hukum, peraturan-peraturan kan. Tetapi sejauh kita melakukan dengan baik, dengan benar, tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, tidak usah khawatir. Nah, di mana kemudian kita bisa mengetahui itu? Pertama adalah ketika ada di dalam sini ya. Dalam sini itu gimana? Ya itu kan kaitannya dengan etika. Norma-norma, nilai-nilai yang sudah mendapatkan sosialisasi dari orang lain dan kita pahami bahwa ini tidak akan merugikan orang lain, ya kita bersikap biasa aja. No worries, nggak usah khawatir bahwa undang-undang itu adalah dalam rangka melindungi kita. Oke. Undang-undang itu dalam rangka melindungi kita. Saya melihatnya begitu sih daripada kemudian mengancam kita, tapi melindungi kita. Sejauh kita memiliki etika berkomunikasi yang baik, termasuk etika bermedia sosial, jangan khawatir. Saya suka begitu supaya anak-anak zaman sekarang yang memang ini dunianya yang harus dia ambil sebanyak-banyaknya secara bagus di dunia digital, jangan lari, jangan kemudian mengurungkan diri atau kemudian mundur jauh ke belakang. Enggak, zamannya ambil yang paling baik secara positif karena itu dunia Anda. Dunia Anda sebenarnya. Oke Pak, kasih dong recap 3 skill penting yang harus kita kuasai demi eling bermedia sosial. Sebagai penutup boleh Pak? 1 ya, kontrol diri. Oke. Kemudian kedua ya, jangan emosi pada saat menggunakan media sosial. Ketiga, berbuat baik bagi orang lain. Yes. Terima kasih sekali Pak Anton. Gimana? Masuk semuanya ya. Jadi kalau sudah ada aura-aura negatif mungkin yang sering komen-komen nggak enak di ranah kita punya loh power. Ya nggak Pak? Kita punya power ya untuk melindungi ranah kita sendiri di dunia digital. Sambil juga kita juga pengennya nggak berbuat masalah dan nggak menebarkan hal-hal negatif dong di ranah digital yang tentunya jejaknya akan terus bisa terbaca selamanya. Kita kan sebenarnya bertanggung jawab untuk membangun atmosfer di lingkungan kita kan. Ya. Kayak kita bertetangga gitu juga kan. Ya kita bisa membangun dengan teman segala macam. Kalau kita maka saya bilang kita bukan saya. Kita itu menandakan kita semua gitu. Ya, maka pasti membuat dunia digitalnya juga nyaman. Yes. Seperti kita bertetangga dengan nyaman juga. Benar. Kalau pengen bertetangga nyaman, maka jadilah tetangga yang menyenangkan, jangan yang nyebelin gitu. Yang suka nyolong mangga orang. Minta izin dulu, ntar juga pasti dikasih mangganya ya nggak sih, ya kan? Pak Anton, terima kasih banyak sudah ngobrol sama saya dan juga teman-teman Siberkreasi. Pengen sekali ketemu Bapak langsung di Jogja, tapi sampai nanti sudah benar-benar hilang nih pandemi, harus ditunda dulu nih ketemuannya. Tapi semoga Bapak tetap sehat. Salam untuk teman-teman Atmajaya. Sampai ketemu lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan ada kesempatan lain. Terima kasih Mbak Puri ya. Sampai ketemu di Jogja.
kita lihat Merapi dari rumah saya. Aduh, asik banget. banget. Langsung Merapi loh. Aduh, semoga Merapinya nggak batuk-batuk lagi ya. Sehat terus, Pak. Salam. Sama-sama. Selamat sore. Bye-bye. Bye. Itu tadi obrolan kita sama Pak Anton. Semoga bisa lebih happy menavigasi sosial media. Kita tebar hal-hal positif aja. Yang nggak benar, yang gangguin, di-block atau di-mute aja. Itu tadi Siberkreasi Talk. Masih banyak obrolan seru dan bermanfaat lainnya. Tetap saksikan kanal YouTube Siberkreasi dan juga Spotify untuk konten audio berkualitas. Bye! Mau cari perspektif yang berbeda soal literasi digital? Temukan jawabannya di Siberkreasi Talks. Menghadirkan para pakar dari jaringan pegiat literasi digital. Siberkreasi Talks hanya di kanal Spotify Siberkreasi dan YouTube Siberkreasi.